Gue pasti dengerin cerita lo. Nih Amel kan baru masuk kuliah di Iya, psikologi ya. iya. Sebenarnya sebelumnya juga Amal tuh sempat kuliah sih Kak. Oh, kuliah. Iya, jadi sebelumnya itu Amal itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro, ambil jurusan hukum. Nah, kemudian Amel itu dapat beasiswa di salah satu universitas Jakarta, jurusan psikologi. Terus akhirnya yang di Universitas Muhammadiyah Metro itu untuk sementara Amel cutikan karena mau fokus yang di psikologi dulu. Fokus di psikologi ya. Iya. Nah tadi kan Amel bilang Amel ini dokter cinta. Itu ya buat ini aja lah, bercanda kita lah ya, jokes. Kita kasih label Amel si dokter cinta. Ini kita ngomong tentang perempuan bisa nih kan, karena Bisa. kan Amel tergabung juga di organisasi perempuan gitu. Nah, menurut Amel gitu ya, di kampus kan kita biasanya kan yang paling menonjol itu kan laki-laki gitu sebagai pemimpin gitu kan. Nah, kalau dalam perspektif Amel gitu, kira-kira apakah perempuan juga memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan? Oke, Amel jawab ya Kak. Balik lagi ke perspektif ya Kak. Kalau misalkan tadi Kakak bilang itu di kampus itu rata-rata yang mendominasi itu laki-laki gitu kan. Betul. Kalau menurut Amel pribadi untuk era sekarang ini tuh udah nggak lagi sih Kak. Karena kan secara nggak langsung juga kita sama-sama tahu lah gimana proses emansipasi wanita sekarang itu kan. Banyak juga perempuan-perempuan tuh yang aktif di kampus dan bisa mensetarakan lah. Jadi kalau menurut Amel pribadi nggak ada yang namanya tuh mendominasi, tapi gimana kita tuh berkolaborasi di kampus, baik itu perempuan, baik itu laki-laki gitu. Karena sebenarnya selama kita di dunia perkuliahan gitu kan, tujuan kita itu kan sama-sama bagus untuk belajar, untuk internal kita, dan lebih bagus lagi juga kalau misalkan kita ada niatan untuk sekitar kita juga. Karena mengingat fungsi mahasiswa itu juga kan ada yang namanya peran mahasiswa itu tuh agent of change, social control, segala macem gitu kan. Jadi kalau menurut Amel pribadi, perempuan-perempuan sekarang dan kawan-kawan Amel yang Amel lihat udah banyak yang bisa mengimbangi lah, mensetarakan. Kenapa Amel bilang mengimbangi dan mensetarakan, bukan mendominasi? Karena menurut Amel memang harusnya seperti itu gitu. Nggak ada yang mendominasi laki-laki atau perempuan gitu, tapi kita harus saling berkolaborasi. Harus saling berkolaborasi, kerjasama ya. Iya, karena kalau dalam Al-Quran itu kan, udah gimana apa kutipan ayatnya? Ada kurang lebih ya Kak, artian ayatnya tuh yang membedakan perempuan dan laki-laki itu cuman satu. Apa itu? Ibadahnya. Jadi derajat kita di mata Tuhan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan spesifik soal laki-laki dan perempuan selain tubuh segala macam ya Kak. Tapi ya itu tadi, kalau di mata agama itu gimana ibadah kita gitu kan, ketakwaan kita. Yang dinilai itu adalah ibadah dan ketakwaan kita. Ya itu kalau kita bicara soal keagama ya. Iya. Amel, kenapa senang gabung organisasi? Kenapa Amel itu senang bergabung organisasi? Karena menurut Amel ya Kak, hidup itu kan nggak cuman ngalir aja menurut Amel, tapi harus ada juga arus yang kita lawan segala macam kan. Nah, Melawan apa? Melawan arus, karena ya arus itu ibarat tantangan hidup lah. Kirain melawan pemerintah. Itu ya rata-rata ya gitu. Nah, balik lagi ke tadi ya. Nah, dalam berorganisasi itu tuh kita tuh belajar banyak hal gitu kan. Nggak, kalau misalkan mungkin kita di kampus kita juga belajar gitu. Tapi ada juga banyak hal yang bisa kita pelajarin di luar kampus dengan cara ikut organisasi itu tadi. Dan ikut organisasi itu menurut Amel, ketika kita benar-benar ngikutin prosesnya baik ya, itu tuh menyenangkan dan kita bisa ngerasain kebermanfaatannya gitu loh Kak. Karena Amel pribadi di himpunan mahasiswa Islam Amel itu, terus apalagi Amel bergabung dalam Kohati itu, ngerasain banyak dampak perubahan di diri Amel gitu. Karena
Amel sendiri kan manusia biasa gitu ya, nggak luput dari yang namanya tuh salah segala macam gitu. Tapi di situ tuh Amel tuh belajar yang namanya tuh proses-proses gitu. Karena Amel juga ketemu sama manusia-manusia hebat lah, mentor Amel di organisasi, yang akhirnya ngebikin Amel itu tuh bisa jadi manusia yang mau improve gitu, berusaha buat jadi lebih baik lagi dari diri Amel sebelumnya gitu. Jadi berorganisasi itu menyenangkan sih menurut Amel. Organisasi itu menyenangkan. Iya, dan positif. Sempet ini nggak apa mikir-mikirin cinta-cintaan ya? Soal Kalau cinta udah ya. aktif, gitu. Ya, Amel kan manusia biasa ya kan. Pasti tetap adalah godaan soal cinta itu tuh. Karena memang cinta itu kan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dalam hidup kita gitu kan. Karena kita aja hidup berkat kasih dari Tuhan gitu kan. Cinta kasih gitu. Jadi cinta kasih kita ke manusia juga beriringan lah ibarat. Kakak sendiri gimana? Ya masih sempet juga sih. Kan kayaknya memang nggak jauh-jauh ya. Kalau di organisasi itu kan biasanya ada apa, adik-adik baru gitu. Ya biasanya kita cutting modus-modus sedikit gitu. Waduh, ini nih cutting yang bahaya nih, yang kayak gini nih. Tapi ya balik lagi ya ke profesionalitas kita gitu kan. Ya, kalau Amel sendiri gimana? Alhamdulillahnya Amel belum pernah cinlok sih kak selama berorganisasi. Kalau ya. godain gitu kan? Oh, alhamdulillahnya. Banyak. enggak juga. Amel nggak apa ya. Menurut Amel hubungan yang terbangun di organisasi tempat Amel tuh termasuknya sehat lah gitu. Mereka lebih ke ngebimbing Amel gitu. Ketiap ya banyak lah hal-hal yang Amel belajar dari mereka gitu. Tapi kebetulan Amel juga kan masuknya tuh Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Metro gitu ya. Amel yang lagi kasus itu ya? Lagi ini maksudnya viral gitu kan? Iya, ya ada beberapa problematik sama pihak kampus gitulah ya. Dan menurut Amel mereka itu tuh bisa bersikap profesional sih ya sejauh ini sama Amel juga sama mereka mana. Karena kita juga di khususnya Komisariat Hukum itu tuh kayak nanamin kultur gitu loh kak, kayak junior sama senior tuh nggak boleh gitu loh. Kayak ibaratnya kita tuh saudara gitu kan. Ada ini nggak, ADART-nya nggak? Oh nggak masuk. Cuman kayak ibarat kata didikannya gitu ya, kayak ibaratnya kita saudara gitu. Masa saudara sama saudara. Tapi kan nggak tahu lagi ke depannya ya. Balik lagi ke takdir Tuhan gitu. Nah itu berarti kanda-kandanya ini ya, ini ya, maksudnya ini adik-adiknya ya. Ya gitu. Ya yang Amel lihat ya, perspektif Amel sih, ya mereka tuh ya selama ini baiklah dalam membimbing adik-adiknya. Karena Amel juga bisa sejauh ini ya belajar dari mereka juga gitu. Ini Amel apa kuliah udah ke ini apa beasiswa ya di UISI? Iya benar. Nah itu kampusnya gimana kan? Kampusnya itu di Jakarta kak, Jakarta Pusat tepatnya. Cuman bolak-balik? Enggak, kebetulan Jakarta itu tuh kampusnya berbasis digital gitu kak. Jadi kuliahnya itu online. Makanya sekarang kalau kawan-kawan ya, promosikan jatuhnya juga. Kalau kawan-kawan tuh yang memang punya kesibukan lain juga kerja atau apa, bisa kok daftar di UICI juga gitu. Karena UICI itu kuliahnya benar-benar fleksibel, bisa dimanapun, bisa kapanpun gitu kan. Jadi ya kalau misalkan tempatnya di mana ada di Jakarta, tapi kuliahnya bagaimana, kita kuliahnya berbasis digital gitu, jadi selalu online digital gitu ya. Iya benar. Oke, kita ngomongin perempuan tuh luas sebenarnya tadi kan, tentang perempuan, tentang kepemimpinan gitu. Nah ini kan apa, isu yang sekarang ini kan lagi hangat gitu kan, isu tentang apa, kalau nggak salah kemarin itu ada anak usia 18 atau 19 itu di Padang kalau nggak salah itu kan, dia dilecehkan terus gitu kan sama seorang gitu. Terus beberapa bulan yang lalu ada kasus apa tentang KDRT gitu kan. Benar. Terus apa lagi tuh? Ya pokoknya banyak lah gitu, macam-macam. Menurut Amel
yang terjadi sekarang tuh fenomena-fenomena itu kenapa sih? Kalau Amel dalam perspektif Amel? Iya. Jadi kalau menurut Amel pribadi ya Kak, itu kan masuknya ke ranah isu-isu perempuan gitu. Iya. Dan memang saat ini tuh lagi marak lah. Nggak saat ini aja sebenarnya. Dari dulu problematika perempuan, isu-isu soal perempuan itu kan nggak pernah selesai gitu, nggak pernah tuntas sampai hari ini gitu. Masih banyak kasus-kasus KDRT, pelecehan, kekerasan gitu kan untuk kasus-kasus eksternal. Nah, penyebabnya itu tuh menurut Amel pribadi ya Kak, ada dampak dari patriarki juga. Patriarki. Iya, patriarki itu salah satunya, di mana perempuan itu kan sering dilihat sebagai individu yang lemah gitu kan, atau nomor 2 gitu. Nah, hal-hal itu tuh kadang juga ngebikin perempuan itu tuh mindsetnya itu tuh jadi terkurung menurut Amel. Karena dia itu nggak jadi dia yang tadinya bisa nge-up dirinya untuk upgrade, dia jadi terbelenggu gitu kan. Jadi memposisikan diri sebagai makhluk yang lemah gitu. Walaupun memang di mata Tuhan kita memang makhluk yang lemah gitu kan, kita butuh dia ya. Terus selain itu juga, selain budaya patriarki, kurangnya penegakan hukum sih Kak. Kalau memang bicara soal hukum kan memang udah ada ya, kayak di aturan Undang-Undang 2022 itu selama 12 gitu kan, semua hukum tuh udah diatur gitu soal pelecehan, pencabulan segala macam. Tapi mungkin menurut Amel pribadi prosesnya sih Kak, proses penanganannya itu tuh terkesan lambat menurut Amel. Biasanya kalau apalagi di era sekarang, kalau misalkan ada kasus gitu, kita tuh harus nunggu viral dulu baru masalah itu tuh bisa selesai gitu. Atau kalau misalkan bukan masalah viral, kita harus punya power gitu dari keluarga kita atau dari orang-orang di sekitar kita, baru masalahnya bisa cepat selesai. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang menurut Amel tuh ngebikin permasalahan perempuan ini nih akhirnya terkesampingkan gitu. Ditambah lagi mungkin moral ya, balik lagi ke akhlak gitu ya. Iya, moral tiap individu gitu. Kesadaran akan respect lah sesama manusia gitu, biar kita bisa sama-sama memanusiakan manusia gitu kan, antar individu lain gitu, baik laki-laki maupun perempuan, ngejaga satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan tiap individu tuh punya nalar gitu yang sama gitu, saling menghargai itu tadi, saling menjaga gitu, ya permasalahan-permasalahan kayak gitu tuh bisa berkurang lah, atau bahkan bisa tuntas gitu menurut Amel, lebih baiknya gitu. Kurang lebih gitu sih Kak menurut Amel, kenapa di Indonesia tuh masih banyak banget, khususnya di Lampung ya, kayak baru kemarin ini kan ada kasus juga yang guru itu kan. Oh iya, guru. Iya benar. Terus karena kan itu kan sempat lama juga kan kasusnya, terus viral akhirnya, terus alhamdulillah sekarang udah selesai kasusnya. Harus nunggu viral dulu yang kemarin guru. Rata-rata tuh kasus sekarang gitu kan ya Kak. Emang harus diviralin. Dibantu media juga. Nah kalau ini balik lagi ke akhlak sebenarnya ya, mau dia laki perempuan gitu ya, kecerdasan, akal, terus nurani gitu ya. Kalau dia sebenarnya perempuan juga bisa melakukan hal yang sama kalau dia punya power kan. Cuman ini balik lagi ke akhlak ya, akhlak pribadi seseorang ya gitu. Bener nggak? Iya, kurang lebih ya Kak. Iya, kurang lebih kayak gitu kan. Iyalah. Nah kalau di lingkungan Amel sendiri ada nggak kasus yang terjadi gitu? Alhamdulillah ya Kak. Coba bentar Amel inget-inget. Coba Amel. Kalau untuk orang di sekitar Amel, alhamdulillahnya sih belum pernah ya Kak. Cuman kalau yang ringan mungkin tuh sering kejadian. Karena bentuk pelecehan itu kan macam-macam. Iya, macam-macam. Ada pelecehan verbal, ada pelecehan non verbal gitu kan. Nah, kayak catcalling gitu. Catcalling itu kan termasuk ke dalam pelecehan non verbal gitu kan. Iya. Non verbal gitu kan. Iya. Kayak kita sering kan tuh cewek-cewek misalnya lewat gitu. Terus tiba-tiba ada cowok apa segerombolan apa gimana gitu. Gimana cewek gitu kan, atau serius gitulah, yang pakai gitu. Yang pakai rok gitu kan, kalau kata Ciabe cewek yang pakai rok gitu. Nah itu kan sebenarnya udah masuk juga ke jenis pelecehan seksual gitu. Sama halnya kayak
penyebaran, misalnya kita nggak tahu nih, nggak kenal siapa, tiba-tiba kita tuh dapat kiriman video atau foto gitu yang berbau seksual gitu kan, itu juga udah masuk ke pelecehan. Dan sebenarnya kawan-kawan juga tuh bisa langsung melaporkan gitu loh, karena hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya sesuatu yang krusial sebenarnya, tapi karena sering di kayak oh ya udahlah cuman gini aja gitu, akhirnya lama-lama dinormalisasi gitu. Ya. Seringnya itu ya yang terjadi. Iya, yang terjadi. Nah, kalau Amel sendiri pernah di catcalling? Kalau catcalling, ya Amel pribadi pernah ngalamin gitu ya, karena catcalling itu kayaknya hampir rata-rata perempuan ya. Apa yang Amel rasain kalau di catcalling? Ya kalau Amel pribadi merasa nggak nyaman ya kak. Balik lagi kan kayak pengertian pelecehan itu kan sesuatu tindakan yang bikin kita tuh merasa direndahkan akhirnya, atau tindakan yang mengurangi martabat kita gitu loh, yang bikin kita tuh ngerasa nggak nyaman gitu. Kayak kalau mau kenalan ya udah kenalan aja gitu loh. Samperin aja gitu iya, ya. gentle ya. dong gitu Iya. kan ibaratnya. Kayak gini kenalan gitu kan. Kenapa harus pakai oke gitu? Emang apaan gitu kan ibaratnya gitu. Kira ayam kali ya di Yang jelas ya pasti nggak nyaman lah, dan kita juga berhak kok kalau kita tuh mau menegur secara langsung gitu. Kayak misalnya kita di catcalling gitu, kita samperin gitu, bilang kita mengedukasi sedikit gitulah. Itu nggak nyaman loh. Pernah Amel nyamperin? Pernah. Waktu itu Kayak ada mana itu ceritanya itu? Jadi ceritanya waktu itu tuh Amel tuh sekitar jam 7-an lah ya. Jam 7 malam ke pagi? Iya, jam 7 malam habis maghrib itu. Habis maghrib ya? Ya, Amel tuh keluar lah sama kawan Amel cewek, cari makan gitu kan, anak kos. Nah, terus di jalan itu tuh adalah kayak cowok-cowok gitu. Cowok berapa orang tuh cowok? Kayaknya sekitar 5 orang sih. Sekitar 5 nah, orang. Ini udah agak lama sih. Itu Amel lagi ngetes mental juga sebenarnya. Oh, ngetes mental. Ya kan. Ngetes mental ini, sosok nyoba-nyoba ini apa gimana? Sebenarnya kayak ya biar ngasih pelajaran juga sih. Iya. Jadi mereka tuh kayak kiu gitulah ya, kayak cewek gitu-gitulah. Pertamanya Amel tuh udah tetep jalan aja, kawan Amel kan naik motor dibonceng gitu kan, kayak dia jalan aja, kata Amel ayo balik aja gitu kan. Naik motor ya, bukan jalan. Iya. Balik aja gitu. Mau ngapain kata kawan Amel gitu kan. Udah ayo balik aja. Nah terus temulah Amel samperin kan di situ. Amel sampein lah ke tidak rasa nyamanan Amel itu atas sikap mereka, dan Amel kasih tahu juga ya baik-baik, nggak ngajak berantem juga enggak. Amel ngomongnya nyamperin gitu. Ya Amel kurang lebih sampein lah ke mereka kalau apa yang mereka lakuin itu tuh ngeganggu Amel gitu, dan jika dilakukan ke perempuan lain juga itu ngeganggu gitu loh, karena itu bukan sesuatu yang mungkin kelihatannya menurut mereka sepele gitu kan, tapi itu tuh udah masuk ke pelecehan gitu kan. Ya kalau bisa kita sama-sama mengindahkan kelakuan kita masing-masing gitulah. Terus akhirnya mereka juga mungkin ada akhirnya sadar gitu ya mereka minta maaf gitu juga ke Amel, kayak oh oke mbak, manggilnya mbak kan, oke mbak maaf ya mbak gitu. Nah di situ kan ya Amel oke, langsung Amel maafin juga gitu, karena menurut Amel kan sekali ya, dan Amel juga niatnya juga ngasih tahu mereka dulu lah, karena itu kan kayaknya kalau Amel perhatiin kayak anak-anak SMP gitu loh kak. Oh, kayak anak SMP. Iya, kalau Amel tanya juga kan sekolah mana gitu kan, terus kata dia ya nggak usah sebut sekolahnya ya, sekolah inilah, sekolah ini gitu. Terus kata Amel, oh sekolah ini, karena ya Amel ngobrol dikit aja, terus abis itu Amel dikasih tahu edukasinya kalau ini nih nggak bagus gitu, dan alhamdulillahnya mereka juga bisa menerima dengan baik. Artinya kalau misalkan kita dihadapkan dengan situasi kayak gitu, terus kita ngerasa nggak nyaman, kita nggak apa-apa, kita punya hak buat negor. Dan pertama tuh menurut Amel tegur baik-baik dulu sih, kecuali memang kita udah negor baik, orangnya ngebrontak gitu, baru kan kita bisa ngevideoin atau apa gitu kan, karena pernah juga kan kejadian gitu tuh di sosial media gitu kan, yang akhirnya viral, terus baru minta maaf gitu. Iya, tapi kemarin itu alhamdulillahnya anaknya bisa ini sih, ngerti apa yang Amel maksud. Ini kita di podcast ini sekaligus ini ya, kampanye tentang ini apa, anti pelecehan seksual gitu ya. Iya. Nah itu sadarlah gitu cowok-cowok gitu ya, jangan lagi lah gitu catcalling gitu. Yang mungkin nggak cuma Amel aja, kayaknya semua perempuan di banyak lah pastinya.
Indonesia tuh muka bumi ini kayaknya nggak nyaman gitu. Iya. Walaupun emang pengen kenalan ya langsung Iya, aja, gentle samperin aja, aja gitu iya. kan. Yang penting sopan. Nah, sopan gitu. Pakai baju gitu kan. Kalau pakai baju nggak sopan. Gitu ya. Jadi nggak nyamannya tuh catcalling tuh kayak apa sih gitu-gitu nggak sih? Maksudnya kayak kayak mana sih nggak nyamannya itu? Gak nyamannya itu tuh satu mungkin karena Amel udah teredukasi kalau misalkan catcalling itu masuk ke jenis pelecehan gitu loh Kak, yang akhirnya ngebikin Amel juga ke distract punya pikiran, oh kalau misalkan ada orang kayak gitu, Amel dilecehin gitu kan. Iya, iya. Nah akhirnya Amel juga harus ngejaga diri Amel gitu kan, ngejaga harga diri, martabat segala macam. Akhirnya ngebikin Amel punya pikiran nggak nyaman, terus ya udah tegur gitu. Iya. Jadi mungkin karena kalau Amel pribadi karena udah teredukasi itu tadi sih. Jadi tahu kalau itu tuh bukan sesuatu yang baik buat dilakuin ke kita gitu. Nyebelin ya cowok-cowok yang gitu ya. Nah, kita ngomongin cowok langsung. Iya, Cowok red flag cowok red flag. versi Amel. Cowok red flag versi Amel. Dari hal besar dulu mungkin ya Oke, Kak. hal besar. Kita list dulu hal besar. Ya pasti yang jelas kayak kawan-kawan pasti punya pemikiran yang sama sih kalau soalnya kayak yang kasar gitu, Kasar. baik itu dalam omongan atau sikap gitu, apalagi yang bisa kayak main tangan sama cewek gitu. Terus abis itu Kasar. terus dua red flag dalam berpasangan apa dalam berkawan aja nih? Berpasangan aja deh. Ini berpasangan. Kita konteksnya untuk memilih untuk jadi pasangan. Oh ya, kalau terus selain itu toxic, yang jelas toxic itu kan tadi baik dalam cara omongnya atau sikapnya. Terus laki-laki yang patriarki. Iya, balik lagi patriarki, kayak nggak mengizinkan ceweknya untuk berkembang gitu loh menurut Amel. Jadi itu termasuk cowok red flag. Terus kalau Amel pribadi ya Kak, nggak suka juga, ini sebenarnya bukan red flag secara ini ya, secara personal, cowok-cowok yang suka merokok sambil naik motor atau naik kendaraan itu nyebelin, dan itu red flag sih menurut Amel. Karena ya itu membahayakan apa ya, orang gitu kan, kayak asap api put dengan apinya itu terbang apa karena Amel pernah kejadian kan. Jadi menurut Amel yang kayak gitu tuh red flag juga tuh cowok-cowok ya. Itu nggak cuma Amel aja sih, saya juga red flag kalau lihat cowok yang ngerokok di atas motor itu. Iya, karena kayak kayak nggak ada tempat lain gitu, lalu ngerokok nyantai. Oke lah, gitu. kalau ngerokok itu kan pribadi orang-orang dikasih, tapi ya jagalah apa ya, sopan santun lah. ya apa sikap gitulah ya, ada aturannya, ada waktunya gitu. Jangan ngebahayain orang lain juga, dan itu juga ngebahayain diri sendiri juga kan. Benar. Kita nggak tahu. Terus Red flag lagi menurut Amel itu ya patriarki, kasar, terus kalau dari kakak gimana? Dari cowok sendiri, perspektif cowok sendiri. Apa ya? Yang menye-menye kali ya. Oh, yang menye-menye gitu kan, gimana tuh? Apa sering bikin status galau gitu kan. Oh, ya itu kalau menurut kakak itu red flag. Ya itu red flag, maksudnya kayak kelihatan lemah gitu lah pokoknya. Oh, jadi kelihatan lemah itu menurut kakak red flag ya? Iya, apa ya? Kalau orang-orang yang sering kayak gitu tuh saya ngelihatnya kayak apa sih gitu orang ini gitu loh. Oh iya. Yang menye-menye gitu kan, kayak galau-galau gitu kan. Maksudnya kita itu kalau bisa kesampingkan dulu lah urusan-urusan galau itu. Maksudnya kita sebagai cowok gitu kan harus ada goals gitu kan, menjadi tujuan utama kita gitu. Kalau Amel ya Kak, soal cowok galau ya, Amel galau tuh manusiawi sih. Iya memang benar manusiawi. Kan? Cuman memang kalau yang berlebihan gitu, itu kurang bagus gitu. Karena ibaratnya tuh, ya sebenarnya nggak apa-apa ya, itu kan balik lagi ke pribadi gitu kan, dan siapapun tuh berhak
mengekspos perasaannya atau tentang kehidupannya tuh di media sosial selama itu nggak berbau seksual atau apa gitu kan, dan nggak melanggar ITE ya. Karena sekarang kan kita udah diatur sama ITE juga gitu. Pertama kalau dibilang perfect enggak, karena tapi nggak bagus juga kalau misalkan dibiasakan, karena Amel pribadi itu tuh pernah dikasih tahu lah sama abang Amel gitu, kita cerita keluar keluh kesah itu tuh di sosial media itu tuh nggak berguna sebenarnya. Iya, memang bener nggak berguna. Orang-orang itu tuh nggak butuh itu gitu. Dan orang yang nggak suka sama kita juga bisa ngejadiin itu tuh kekuatan untuk menghancurkan kita loh. Sebenarnya apa ya? Bukan menghancurkan sih, menjadikan itu kelemahan kita gitu loh. Nah, sedangkan kan di sekitar kita juga banyak ya orang-orang yang bisa jadi tempat curhat kita gitu. Jadi daripada curhat di sosmed, menurut Amel lebih baik kita curhat ke orang yang kita percaya atau ke ahlinya gitu. Tapi ya balik lagi sih, karena pribadi orang itu kan beda-beda dan proses orang untuk mencapai kedewasaan mereka juga beda-beda. Kalau Amel sendiri ya, kapan terakhir galau? Kapan terakhir galau? Jadi sebenarnya ya Kak, mungkin November ini tepat, kalau kata benar dia tepat setahun yang lalu. Gimana lagunya itu? Adalah enggak, nanti takutnya merusak video ini ya. Ya bisa dibilang kalau galau soal kehidupan mah sering ya, karena kita kan berpikir kira-kira kedepannya mau kayak mana. Karena overthinking itu tuh nggak sepenuhnya jelek sih menurut Amel. Ada sisi positifnya juga yang ngebikin kayak, nah kita overthinking, kedepannya kita mau gimana ya. Akhirnya itu ngebikin Amel ke-distract buat berpikir, oh harus kayak gini nih langkahnya, oh harus kayak gini. Tapi kalau galau soal percintaan, ya kadang ya denger musik aja tiba-tiba galau karena gabut juga sering sih Kak. Ada yang relate gak sih? Gitu ya. Iya, karena kayak aduh kok kayak kosong banget ya gitu kan, pengen galau loh, akhirnya nyetel musik galau, sok-sok sedih gitu, atau kita menikmati lagunya gitu walaupun nggak relate juga gitu kan. Karena galau itu tuh gimana ya, ya mungkin memang bukan sesuatu yang perasaan yang bagus gitu ya kalau misalkan berlarut-larut gitu, tapi ya bisa dibilang mungkin 1 tahun yang lalu sih. 1 tahun yang lalu galau. Iya. Galauin apa itu? Galauin apa? Kalau apa? Galauin apa? Kalau galau kayaknya kompleks deh Kak Amel itu, menggalaukan kehidupan, percintaan, segala macem ya. Percintaan ini Ya, relationship gitu ya. Karena nggak jauh-jauh kan kalau galau itu soal percintaan gitu. Tapi ya udah ya, hidup itu harus tetap berjalan. Terus berhasil lepas dari kegalauan itu gara-gara apa? Menurut Amel Kak, lepas dari galau itu, kalau Amel pribadi ya, gimana cara Amel tuh ngisi kegiatan Amel tuh dengan kegiatan yang positif gitu. Isi kegiatan dengan positif. Iya, dan Amel nggak ngebiarin diri Amel buat sendirian gitu loh, terus sendirian gitu loh. Kan kalau sendirian itu tuh mungkin ya kadang Amel butuh waktu untuk me time gitu kan. Benar. Tapi kalau keseringan sendirian juga kan kita kadang mikir gitu ya, berlebihan. Gitu ya? Iya, dan alhamdulillah juga lingkungan Amel tuh mendukung gitu kan, yang benar-benar nge-support Amel gitu, teman-teman gitu kan, kayak daripada galau diam di kamar, mending kita keluar diskusi, nongkrong atau apa gitulah yang bikin kita seneng lah. Jadi kita sedikit-sedikit perasaan galau itu tuh hilang. Karena kalau misalkan tips galau itu tuh menurut Amel tuh nggak ada loh Kak. Semuanya tuh butuh waktu gitu kan, dan cuman waktu yang bisa menyembuhkan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau terus terpaku dengan rasa galau, terus akhirnya ngebikin kita stuck, itu tuh nggak bagus menurut Amel. Jadi harus ada perasaan dalam diri kita tuh untuk memaksakan kita keluar dari rasa itu gitu. Ya, harus bangkit gitu ya. Karena mau sampai kapan gitu loh kita tuh galau gitu kan. Ya memang susah gitu kan. Tapi ya coba dulu aja gitu kan. Karena kalau apa kan
galau itu kan orang udah nggak bisa ini kan berpikir jernih lagi kan kalau galau itu. Bener nggak? Kadang-kadang Kalau Amel nggak juga sih Kak. ada yang ya gitu mecahin Itu kaca mungkin gitu. itu tingkatannya udah lebih ya. Mungkin dia juga ada depresi segala macam Kalau gitu bisa. Amel gitu, kalau galaunya udah kayak galau kebangetan itu yang kayak mana sih? Galau kebangetan versi Amel. Kalau yang udah galau bener gitu, itu biasanya Amel apa? Ngelakuin apa? Menangis lah Kalau atau ya menangis itu kan bagian ya dari kita mengekspresikan perasaan sedih kita gitu. Ya Amel nangis nangis Kak. Namanya kita lagi sedih, perasaannya nggak baik-baik aja gitu kan. ya, Ya Amel nangis gitu. Tapi ya udah habis itu mau gimana lagi gitu kan? Karena mau memaksakan keadaan juga kan nggak bisa. Semuanya itu tuh dan Amel tuh punya pemikiran ya Kak, kayak semua itu tuh udah diatur gitu kan sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau terus-terusan galau, kita mau terus-terusan sedih itu nggak bagus. Jadi kita tuh gimana cara kita tuh ngedefense diri kita tuh kayak kalau misalkan sedih, ayo cepet bangkit. Dan nggak, kalaupun nggak cepet, ayo nyoba dulu lah gitu. Karena kalau misalkan galau versi Ama sesedih-sedihnya, dia nangis sih, nangis udah bener-bener nangis gitu. Habis itu mungkin Amel ngadu ya, curhat lah ke abang Amel atau ke kakak Amel atau ke ya ke Tuhan juga lah, minta Amel berdoa lah. Karena kalau misalkan dihilangkan rasa sedih itu tuh nggak bisa, menurut Amel tuh nggak bisa gitu kan, karena itu manusiawi. Jadi mungkin Amel tuh kadang minta sama Tuhan, kalau misalkan Amel lagi galau, Amel lagi sedih, ya Allah kasih kekuatan aja buat Amel tuh ngejalanin hari-hari Amel dengan rasa sedih ini gitu. Jadi biar Amel tuh tetap bisa ngejalanin hal-hal lainnya gitu loh secara optimal. Kesannya kayak positif banget, padahal enggak. pernah nggak jadi galau gara-gara insecure? Ada nggak Insecure. ya hal-hal yang Amel lagi insecurein gitu? Dulu tuh Amel tuh proses ya Kak, proses itu. Pernah dulu tuh Amel tuh di fase kayak mungkin krisis identitas gitu. Krisis identitas, jadi Iya. nggak tahu jati diri gitu. Iya, belum menemukan jati diri lah ya. Jadi Amel itu juga terbawa situasi mungkin ya. Karena hidup itu kan nggak selalu kita tuh sebenarnya baik-baik aja. Ada saat kita tuh mungkin terpuruk gitu. Nah di saat itu tuh ada hal yang Amel insecurein gitu kan. Nah terus dan menurut Amel tuh insecure juga tuh ada baik lagi ya. Semua hal tuh ada sisi positifnya gitu loh. Sama kayak kita insecure misalnya soal kecerdasan kita gitu. Akhirnya Rasa bodoh gitu ya. iya, akhirnya kok kayaknya orang ini pinter banget ya. Tapi sisi lainnya juga kita jadi berpikir gimana ya caranya kita tuh bisa pinter gitu kan, bisa punya kecerdasan lebih gitu. Jadi ada sisi lain sisi positifnya insecure juga gitu. Kalau Amal insecure tuh rata-rata karena Amal tuh kalau ngeliat cewek pinter, ngeliat cowok pinter, itu Amal insecure sih Kak. Insecure ya. Karena kayak kok bisa ya dia pinter banget gitu kan, kayak orang-orang yang diajak ngobrol apa aja tuh nyambung gitu, dan selalu ngerti apa kayak ini orang makan apa sih gitu. Ini orang ngapain sih hidupnya bisa sepinter itu gitu kan. Itu aja sih Kak kalau insecure sama. Kalau soal fisik mungkin ya, soal fisik kalau Amal pribadi nggak terlalu sih Kak, karena menurut Amal fisik itu kan relatif gitu ya. Kalau misalkan orang tertarik sama kita ya udah, kalau misalkan enggak ya udah. Karena Amel tuh ini ngutip dari satu buku ya Kak, judul bukunya itu tuh Perjalanan Anarki. Perjalanan Anarki. Iya, Perjalanan Anarki itu tuh penulisnya siapa, tahu nggak? ada itu tuh salah satu buku favorit Amel gitu. Salah satu buku iya favorit Amel. Nah di situ tuh adalah kutipan kata-kata tuh kalau misalkan tiap individu tuh unik gitu, dan matahari spesial karena jumlahnya satu gitu. Jadi itu Amel selalu nanam ke diri Amel gitu. Kalau Amel lagi insecure gitu, ya
se-insecure-nya Amel tuh cuman ada satu, nggak ada yang lainnya, dan Amel itu unik pun individu lainnya gitu. Jadi itu juga ngebangun pemikiran Amel, balik lagi kayak apapun yang ada di diri kita itu tuh yang terbaik gitu, yang Tuhan kasih ke kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita terima gitu kan. Jadi kalau untuk insecure fisik mungkin nggak terlalu, tapi kalau kecerdasan itu Amel sering sih termasuknya. Seringnya di kecerdasan itu ya. Iya, kan kayak bisa sih orang pinter banget gitu kan. Oke, quotes hari ini, jadilah diri kamu sendiri. Iya, benar. Terus upgrade diri untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Iya. Makasih Amel ya atas sharing-sharingnya. Nanti kapan-kapan kita ngobrolin banyak lagi sama Amel, cuman kan kita nggak bisa lama-lama karena ada durasi gitu ya. Iya, oke. Jadi kita ngobrol lagi lah banyak-banyak sama Amel. Iya. Oke. Ini Amel boleh kasih pesan sedikit nggak sih? Oh ya, boleh, khususnya silakan. buat cewek-cewek gitu ya. Jadi buat perempuan-perempuan ya khususnya gitu kan. Kayak kita itu tuh sebagai perempuan sering banget tuh terbelenggu sama diri kita gitu. Karena isu-isu perempuan itu tuh nggak cuman pelecehan segala macam, tapi soal kepercayaan di diri kita gitu. Jadi kita tiap perempuan harus selalu nyoba buat improve, buat berani, dan buat untuk ngejalanin kehidupan kita gitu. Jangan biarin diri kita itu tuh terbelenggu sama pemikiran dan sikap kita sendiri gitu, yang akhirnya ngebikin kita tuh nggak bisa berkembang. Karena setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru gitu. Jadi itu aja sih pesan Amel. Semoga tiap-tiap dari kita itu tuh bisa jadi individu yang haus akan ilmu, haus akan kebermanfaatan. Karena katanya yang bisa menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat itu adalah iman, ilmu, dan amal gitu. Gokil. Ya,